warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita berbagi dan belajar bersama-sama tentang orang yang suka nahan warisan. Aku bertanya kepada bapakku, apa yang dimaksud dengan warisan? Jawaban bapak mengejutkan. Warisan itu adalah penyakit dan kemelaratan dalam ketidakwarasan pikiran. Aku yakin sempat bengong dan mulut menganga lebar. Kok bisa? Memang begitu kenyataannya. Bagi orang yang menafikan hak saudaranya, akan ada penyakit yang timbul dalam dirinya yang akan menyulitkan hidupnya. Karena apa yang bukan haknya telah dia makan dan menjadi penyakit dalam tubuhnya. Bagi orang yang menguasai hak saudaranya, maka akan datang perasaan ketakutan bila saudaranya meminta haknya. Ketakutan itu adalah bisikan dari setan yang lama-kelamaan akan menimbulkan penyakit was-was hingga menjadi sebab hilangnya kewarasan. Lalu aku tanya mengenai seorang yang merelakan hak warisnya atau yang rela mendapatkan lebih sedikit daripada hak waris yang semestinya bisa ia dapatkan. Lagi-lagi aku tercengang dengan jawaban bapakku. Ingatlah, Allah tidak pernah menahan rezeki manusia dan tidak pernah menukarnya. Apa yang menjadi hak tidak akan pernah diganti kebatilan. Allah akan memberi hak manusia sesuai timbangannya. Itulah mengapa pembagian warisan itu diatur oleh Allah sendiri dalam kitabnya. Karena begitu penting persoalan waris itu, sehingga bahkan aturan dan hitungannya ditentukan sendiri oleh Allah. Maka orang yang menentang hukum itu akan diazab langsung oleh Allah, sedangkan orang yang mendahulukan saudaranya di atas hak waris pribadinya dengan mengikhlaskan bagiannya untuk saudaranya, maka yakinlah ada keberkahan dalam usianya. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa share dan komen ya. Bangun tidur ingat obrolan kopi pagi bersama Bapak. Semoga yang sekarang membagikan tausiah ini dan berkomentar amin, semua dosanya diampuni Allah, diangkat derajatnya, dimudahkan rezekinya, dikabulkan segala hajatnya dan mendapatkan jodoh yang setia serta anak yang soleh-solehah hingga bisa masuk surga melalui pintu mana saja. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan Anda dan keluarga semuanya kesehatan, kebahagiaan, keluarga yang sakinah mawadah warohmah, kemudahan dalam segala urusan, rezeki yang banyak dan barokah, ilmu yang bermanfaat, sukses dunia akhirat, selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian semua berada. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa di-subscribe ya. Demikian kisah motivasi ini, semoga bermanfaat. Ada kekurangan dan kesalahannya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera. Salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita berbagi dan belajar bersama-sama tentang sedekah. Apakah yang paling utama? Sedekah semuanya baik, namun antara satu dengan yang lain berbeda keutamaan dan nilainya, tergantung niat, kondisi orang yang bersedekah dan kepentingan proyek atau sasaran sedekah. Di antara sedekah yang utama menurut Islam adalah sebagai berikut. 1. Sedekah siriyah. Sedekah siriyah adalah sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sedekah ini sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Baqarah 271. Perlu diketahui bahwa yang utama untuk disembunyikan adalah pada sedekah kepada fakir dan miskin. Hal ini karena ada banyak jenis sedekah yang mau tidak mau harus ditampakkan, seperti membangun masjid, membangun sekolah, jembatan, membuat sumur, membekali pasukan jihad, dan sebagainya. Di antara hikmah menyembunyikan sedekah kepada fakir miskin adalah untuk menutupi aib saudara kita yang miskin tersebut, sehingga tidak tampak di kalangan manusia serta tidak diketahui kekurangan dirinya. Tidak diketahui bahwa tangannya berada di bawah dan bahwa dia orang yang tidak punya. Hal ini merupakan nilai tambah tersendiri dalam berbuat ihsan kepada fakir miskin. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji sedekah siriyah, memuji pelakunya dan memberitahukan bahwa dia termasuk 7 golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada hari kiamat. 2. Sedekah dalam kondisi sehat. Bersedekah dalam kondisi sehat lebih utama daripada berwasiat ketika sudah menjelang ajal, atau ketika sudah sakit parah dan sulit diharapkan kesembuhannya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama?" Beliau menjawab, "Engkau bersedekah dalam kondisi sehat dan berat mengeluarkannya, dalam kondisi kamu khawatir miskin dan mengharap kaya. Maka janganlah kamu tunda, sehingga ruh sampai di tenggorokan. Ketika itu kamu mengatakan, untuk fulan sekian, untuk fulan sekian, dan untuk fulan sekian. Padahal telah menjadi milik si fulan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Sedekah setelah kebutuhan wajib terpenuhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. Al-Baqarah 219. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sedekah yang terbaik adalah yang dikeluarkan selebih keperluan, dan mulailah dari orang yang kamu tanggung." Hadis riwayat Bukhari. 4. Sedekah dengan kemampuan maksimal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sedekah yang paling utama adalah sedekah maksimal orang yang tidak punya, dan mulailah dari orang yang kamu tanggung." Hadis riwayat Abu Dawud dan Hakim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' No. 1112. Imam Al-Bagawi dalam Syarhus Sunnah berkata, hendaknya seorang memilih untuk bersedekah dengan kelebihan hartanya, dan menyisakan secukupnya untuk dirinya karena khawatir terhadap fitnah fakir kemiskinan. Sebab, boleh jadi dia akan menyesal atas apa yang dia lakukan, dengan berinfak seluruh atau melebihi separuh harta, sehingga merusak pahala. Sedekah dan kecukupan hendaknya selalu eksis dalam diri manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan Anda dan keluarga semuanya kesehatan, kebahagiaan, keluarga yang sakinah mawadah warohmah, kemudahan dalam segala urusan, rezeki yang banyak dan barokah, ilmu yang bermanfaat, sukses dunia akhirat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian semua berada. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, jangan lupa di subscribe ya. Demikian kisah motivasi ini, semoga bermanfaat. Ada kekurangan dan kesalahannya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.